Halo guys, ketemu lagi bersama gue Ogi di channel Krayon ya. Sekarang bahasanya adalah ini, arti dari pekerjaan. Terkadang ya, atau mungkin seringkali ya, banyak orang yang kerja tuh apa adanya gitu, tanpa mengetahui atau mempertanyakan kenapa sih gue kerja ini gitu, kenapa sih gue melakukan ini, why am I doing this. Nah kayak gitu tuh sebetulnya bisa berpengaruh ya terhadap semangat dan motivasi seseorang gitu dalam melakukan pekerjaannya. Nah, ini ada studi tentang hal ini ya, yang dilakukan oleh dia nih, Dan Ariely. Dia profesor psikologi ya. Nah, dia penulis juga sih. Dan ada sebuah studi yang dia ungkap ya, dalam bukunya yang ini, The Upside of Irrationality. Nah, studinya kayak gini guys. Jadi ada kelompok mahasiswa ya. Cuman gue nggak tahu jumlah persisnya berapa gitu. Tapi yang jelas studinya kayak gini. Jadi ada sekelompok mahasiswa disuruh bikin ini, Lego Bionicle ya, Lego robot yang versinya banyak sih sebetulnya. Ya gue nggak pernah sih main Lego Bionicle ya. Bukannya gue nggak suka Lego, cuman Lego buat gue kayaknya agak-agak kemahalan gitu ya. Jadinya gue pakai yang bajakan. Bukan bajakan sih, apa sih merek lain lah yang lebih murah gitu. Dan bukan robot, biasanya gue suka mobil-mobil gitu ya. Tapi itu soal lain lah. Jadi risetnya kayak gini. Jadi mahasiswa itu disuruh bikin Lego Bionicle. Untuk satu buah Lego yang jadi, itu mereka dikasih $2 untuk robot yang pertama jadi. Mereka boleh bikin robot kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya, tanpa batas waktu. Dan setiap robot yang jadi, itu mereka dibayar juga. Tapi bukan $2, tapi $2 dikurang 11 sen. Jadi misalnya gue mahasiswanya, robot pertama gue dapat $2. Robot kedua ya $2 kurang 11 sen. Nah berapa dah tuh? Ya nggak tahu lah. Nanti robot ketiga gue jadi kurangin lagi 11 sen. Pokoknya makin lama jumlahnya makin dikurangin gitu ya. Nah tanpa sepengetahuan mahasiswa-mahasiswa itu, Ariely membagi mereka menjadi 2 kelompok. Jadi nggak tahu nih ya, langsung dibagi sama dia. Dan masing-masing nggak tahu gitu. Nah kelompok pertama, robot yang udah dibikin itu langsung diambil dan ditaruh, disimpan di dalam kotak. Jadi di depan mata, misalnya gue mahasiswanya ya, di depan mata gue tuh robot yang udah jadi gue lihat sendiri, oh disimpan ya, terus dipajang di dalam kotak gitu. Mereka melihat sendiri seperti itu. Nah untuk kelompok yang kedua, ini robot yang udah jadi nggak disimpan, tapi dihancurin gitu, langsung dihancurin di depan mata mereka saat mereka akan memulai robot yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau gue mahasiswanya, besok gue jadi robot 1, gue mau mulai robot kedua nih, dihancurin depan mata gue, aduh hancur, berantakan lagi gitu. Robot kedua jadi ya, gue mulai robot ketiga, robot kedua tuh dihancurin lagi, jebret gitu. Jadinya ya nggak tahu deh ya, rasanya seperti apa. Nah itulah yang ingin diteliti oleh si Ariely itu. Nah gimana hasilnya? Ternyata kelompok pertama bisa menghasilkan lebih banyak robot, dan 10,6 robot dan menghasilkan $14,4. Kelompok kedua cuman menghasilkan 7,2 robot dengan penghasilan $11,5. Jadi turun ya, maksudnya beda gitu. Dengan kondisi seperti ini ternyata bedanya kalau secara statistik dia bilang cukup signifikan. Kenapa sih kok bisa kayak gini? Ditanyalah kelompok pertama ya, dia bilang mereka bahagia melihat hasil pekerjaan mereka disimpan. Itu artinya dia bahagia gitu ngelihat kerjaan gue langsung disimpan di kotak, dan artinya kerjaan gue dihargain gitu ya. Nah sementara kelompok kedua mikirnya jadi kayak gini, buat apa gue bikin lagi, toh ujung-ujungnya dihancurin gitu, kagak dihargain. Iya sih gue dapat duit, tapi ngelihat kerjaan gue langsung dihancurin gitu, semangat dan motivasinya langsung turun. Mereka kurang lebih kayak gitu. Jadi kesimpulan si Ariely seperti ini ya, kelompok 2 yang robotnya langsung dihancurin di depan mata mereka itu kehilangan arti dari pekerjaan mereka dan berdampak pada semangat dan motivasi mereka. Terus si Ariely juga sempat menanyakan ya kepada mereka yang kelompok 1, kira-kira gimana, suka nggak bikin Lego, main Lego kayak gini? Ternyata banyak yang jawabannya suka. Ya walaupun awalnya nggak suka, tapi yang kelompok kedua, yang awalnya suka jadi nggak suka gitu, atau jadi kurang suka, atau jadi biasa aja gitu ya. Dengan kondisi yang kayak gitu, langsung dihancurin gitu ya. Ya kalau lo pernah bikin Lego mungkin kerasain lah. Effortnya bikin Lego tuh nggak gampang juga kali, emang namanya mainan ya. Cuman kalau lu pernah bikin beneran ya nggak sesederhana itu ya kan. Ya hasil kesimpulannya tadi udah gue sebut ya,
kehilangan arti pekerjaan. Kalau lihat studi ini, gue jadi ingat quotes-nya Boy Hamka yang ini ya. Kalau hidup cuman sekedar hidup, ya kerja juga hidup. Kalau kerja cuman sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jadi maknanya adalah kerja tuh harus pakai hati gitu. Minimal tahu kenapa sih gitu. Kenapa gue melakukan ini gitu ya. Nanti kalau benar-benar tahu alasannya, biasanya kerjanya akan lebih enak. Atau tahu dampak gitu. Dampaknya apa sih gitu gue melakukan ini gitu ya. Karena kalau enggak, seperti kita lihat ya di banyak tempat gitu, atau kalian punya teman atau ngalamin sendirilah, kerja tuh kayak jadi ritual kosong aja gitu. Pergi kantor, pulang gitu, nggak tahu nih mau ngapain ya. Itu akhirnya namanya ritual kayak sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Nggak ada kenikmatan batiniah gitu di dalamnya gitu ya. Jadinya hampa gitu. Nah, kerjaan yang sifatnya ritual itu biasanya jadi otomatis dan tanpa kesadaran gitu kita ngerjainnya. Akhirnya kosong aja gitu, kosong, bosan gitu ya. Jadi kayak contoh gampangnya mahasiswa gue deh. Ada mahasiswa gue yang males gitu, yang ngumpulin tugas cuman sekedar ngumpulin gitu ya. Pokoknya sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Itu tugasnya beda kok hasilnya ya, dengan yang benar-benar niat. Kalau yang sekedar menggugurkan kewajiban itu biasanya ya jelek lah apa adanya gitu. Ya gimana prinsipnya, asal ngumpulin gitu ya, jelas aja nggak bagus gitu ya. Kalau mau yang lihat di tempat kerjaan ya banyak lah, mungkin kalian sendiri kerja apa gitu ya, tapi nggak menikmatin, nggak passionnya gitu. Kalau gue sih pro ya, untuk passion tuh penting menurut gue. Kan ada pro ada kontra, cuman ya memang realitas bisa bikin belok sih. Ntar lah kalau tentang passion mungkin di lain video gitu ya. Atau kalau kita lihat pejabat-pejabat ya yang korup, anggota DPR yang korup, kalau nggak tahu arti atau makna dari pekerjaannya, dampaknya ya begitu, korup gitu kan. Rapat, ya teman-teman bisa pernah lihat di berita lah ya, pas rapat dia nonton sesuatu gitu ya. Pas rapat malah tidur. Dia nggak sadar bahwa dia tuh bekerja untuk mewakili rakyat. Bahkan gaji mereka aja dari rakyat itu kagak sadar gitu. Makanya akhirnya korup. Yang kayak ginilah, pejabat juga nggak ngerti bahwa lu kerja buat rakyat. Akhirnya ditambah keserakahan gitu ya. Ya udah, akhirnya yang penting perut gua sama keluarga gua lah, yang rakyat bodo amat, kan kayak gitu. Karena dia nggak ngerti gitu arti pekerjaan mereka itu apa sebetulnya. Nah ini nyambung juga ya quotes-nya dari dia nih. Dia bilang nih, sebetulnya kalau kamu mencari siapa sih yang benar-benar bahagia, itu bisa kamu temukan pada orang-orang yang membangun kapal, yang menulis lagu, didik anak, nanam bunga dahlia di kebunnya, atau orang-orang yang mencari telur di gurun gobi, dia bilang. Maksudnya nih, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang total larut dalam pekerjaannya. Jadi mereka bisa sangat bahagia di situ. Kenapa ya? Karena tahu makna dari pekerjaan mereka. Mereka tahu persis dampak dari pekerjaan mereka tuh apa. Makanya mereka jadi bahagia. Di sini juga dibilang kan, kebahagiaan tuh sesuatu yang dari dalam, bukan sesuatu yang kita cari dari luar, kayak kancing ya, kancing baju yang kita cari di bawah meja atau di bawah kulkas gitu. Bukan kayak gitu, tapi kebahagiaan adalah di dalam. Ya ini gampang diomongin ya, tapi pas dilakukan tuh susah. Ya lihat realitas lah, kalau teman-teman ada yang penjaga kasir, tukang sapu, OB gitu misalnya, itu kan gimana gue bisa nikmatin mas? Ya iya sih, tapi mungkin bisa membantu kalau bisa direnungin gitu, maknanya apa ya, apa sih arti gue bersih-bersih, apa arti gue ngelayanin gitu-gitu tuh lumayan bisa mengurangi beban sih kalau menurut gue ya. Dan biasanya kalau kualitas kerja meningkat kan orang juga jadi gampang naik jabatan, ya dipromosikan, karena mungkin atasannya ngelihat nih orang kerja tulus banget gitu. Nah itu bisa juga kejadiannya kayak gitu. Tapi itu kembali ke kesadaran masing-masing sih. Dan kalau udah ngomong kesadaran memang susah ya, karena itu sangat subjektif. Jadi masing-masing pengalaman orang tuh beda. Kayak tadi gue bilang, gimana kesadaran gue sebagai OB misalnya itu kan nggak bisa gue transfer gitu, nggak bisa gue wakilkan gitu, karena gue kerjaannya nggak seperti itu. Tapi dari pengalaman pribadi dan membaca buku-buku teori, memang kalau kita mengetahui dampak atau makna dari pekerjaan kita, biasanya kita bisa lebih larut atau lebih menikmati pekerjaan tersebut, dan ujung-ujungnya bahagia. Karena pekerjaan kita kan keseharian kita ya, bisa dibilang pekerjaan kita itu kehidupan kita malah. Jadi kalau lo nggak bisa bahagia di situ, kayaknya
rugi amat gitu ya. Tapi ya itu kembali ke kesadaran masing-masing ya, dan itu sangat-sangat subjektif. Jadi ya semoga teman-teman bisa menemukanlah makna dari pekerjaan apa ya, dampaknya apa, supaya nanti lebih berbahagia dalam melakukan pekerjaan masing-masing. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Bye.